Termasuk di Darut Tauhid ini, orang yang paling ikhlas walaupun ilmunya sedikit, paling penuh cahaya pertolongan Allah. Walaupun gelarnya panjang, kuliah ke sana sini, menghafal, tapi kalau niatnya hanya cari penilaian makhluk, ingin dianggap pintar, ingin bisa berdebat, ingin dianggap bergelarnya lulusan agama dalam dan luar negeri, ingin penghasilan, ingin diakui, selesai itu ilmu. Allah tahu setiap hati. Yang menentukan bisa jadi amal itu adalah Allah. Dan Allah tahu niat setiap orang. Allah tahu ini belajar bukan nyari ridho Allah. Selesai. Maka ilmu meluruskan niat ini bukan sembarangan. Itu kunci yang menentukan. Dua, kenapa orang mencari ilmu tapi kelakuannya tidak berubah? Padahal dia di masjid, padahal dia bagian Baitul Quran, padahal dia di lembaga amil atau di lajnah syariah. Kenapa? Yang kedua adalah dia tidak menggunakan adab dalam mencari ilmu. Karena adab dulu baru ilmu. Siapa? Imam Ibnu Mubarak 30 tahun belajar adab, 20 tahun belajar ilmu. Orang kalau tidak pakai adab, adab itu penampakan luarnya, ya, rasa hormat kepada ilmu. Lihat para ulama terdahulu, mau mengajar itu dandan, mandi dulu, pakai pengharuman, pakai harum, karena menghormati ilmu. Bertemu dengan guru, jaga adab. Bahkan siapa Imam Syafi'i membuka bukunya saja di depan gurunya pakai adab. Banyak orang yang tidak menggunakan adab, itu kehilangan barokah ilmu. Kita tidak niat untuk memperlakukan guru itu berlebihan, tetapi nyatanya Allah menitipkan ilmu lewat guru. Ayah membanting tulang memberi makanan lahir, guru memberi makanan hati. Maka orang-orang yang kurang menjaga adab, gak barokah tuh ilmunya. Mungkin ilmunya banyak, hafalannya banyak, ceramahnya juga banyak. Tiga, ilusi ilmu. Apa ilusi ilmu? Jadi dia merasa dengan tahu itu dia sudah beramal. Dia tahu senyum, dia merasa sudah senyum. Dia belajar ilmu tahajud, dia mengajarkan tahajud, dia merasa sudah tahajud. Dia mengatakan ayo bangun ukhuwah Islamiyah, dia merasa dia sudah membangun ukhuwah. Ini tertipu. Jadi dia memperbanyak ilmu, padahal ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon tak berbuah. Bahkan ada lagi yang mengatakan ilmu yang tidak diamalkan seperti makanan dikumpulkan tapi tidak dimakan, jadi busuk. Ilmu itu jadi cahaya kalau diamalkan, kalau tidak diamalkan jadi beban. Orang yang tidak sibuk mengamalkan ilmu seperti keledai bawa buku, bukunya manfaat tapi bagi keledai cuma jadi beban dunia akhirat. Karena orang berilmu yang tidak mengamalkan lebih hina daripada yang tidak berilmu tidak mengamalkan. Dia tidak tahu tentang ke masjid,
Dia tahu ke masjid tapi tidak ke masjid, sudah beda. Dia tahu ke masjid, dia nyuruh orang ke masjid, dia tidak ke masjid, beda lagi. Ilmu yang diketahui dan ilmu yang disampaikan itu jadi hujah yang berat. Maka ceramah itu bukan berarti sudah mengamalkan. Satu, salah niat. Dua, tidak serius menggunakan adab sebagai alas untuk mencari ilmu. Yang ketiga, ilusi ilmu. Banyak ke pengajian, sering, tapi ya targetnya hanya mau tahu, bukan untuk mengamalkan. Jadi pulang dari pengajian tidak mengamalkan, dia tidak terbebani. Harusnya setiap pulang pengajian ini ada satu yang bekal dipegang, satu, dua, atau tiga, yang setiap pengajian itu berubah dirinya. Bukan datang terus, datang lagi, tapi tidak ada yang berubah. Dia sibuk untuk berdebat, tapi tidak mengamalkan. Empat, dia tidak bermujahadah untuk membersihkan hati. Karena nambah ilmu itu bisa nambah ujub. Nambah ilmu itu bisa nambah sombong. Kurang bagaimana berilmunya iblis. Iblis lebih duluan diciptakan oleh Allah, lebih duluan kenal kepada Allah, lebih duluan taat kepada Allah. Allah menguji dengan Allah ciptakan Adam alaihissalam. Iblis tidak bisa menahan dirinya dari ujub. Ana khairu minhu, aku lebih baik dari dia. Aku diciptakan dari api, Adam dari tanah. Aba wastakbaro, iblis enggan dan takabur, menganggap remeh. Jadi ilmu dan amal itu harus didampingi mujahadah, membersihkan hati. Kalau tidak punya program bermujahadah, membersihkan hati, itu ilmu dan amal jadi penyakit. Ujian ilmu itu, amal juga ujian. Baru lulus kalau ilmu dan amal hatinya jadi bersih. Maka hati-hati hadirin, wisuda itu bisa babak baru ujub, babak baru takabur. Wisuda para penghafal Quran itu berat sekali itu. Karena menghafal Quran belum tentu mutkin. Menghafal Quran, hafal 30 juz itu baik, tapi belum tentu paham. Menghafal Quran, paham, belum tentu mengamalkan. Menghafal Quran, paham, mutkin, mengamalkan, belum tentu ikhlas. Jadi masih panjang ceritanya. Sudah diwisuda, maka tolong nanti wisuda Baitul Quran lebih hati-hati. Jangan sampai wisuda itu malah nambah penyakit hati. Rasa syukur bagus, tapi jangan sampai wisuda itu malah jadi ujub, merasa diri beda dari yang lain. Jadi sombong, menganggap lain lebih rendah. Bahkan imam di masjidnya juga jadi lebih hina gara-gara ada beberapa ayat yang salah, padahal tidak salah, hanya ilmunya belum sampai. Hati-hati. Lebih repot lagi anak yang diwisuda, ibunya yang sombong. Nah, ini lebih kacau. Lebih parah lagi, bapaknya ikut sombong, padahal
Iqra juga baru jilid 1. Jadi wisuda itu harus dikemas dengan sangat hati-hati sehingga niat bersyukurnya benar-benar syukuran. Jangan sampai wisuda itu jadi takaburan atau ujuban. Yang kelima, kenapa ilmu tidak berbuah jadi amal? Karena dia kurang menghibah kepada Allah untuk diberi taufik bisa mengamalkan ilmu. Jadi kita bisa mengamalkan ilmu itu bukan karena kita berilmu. Kita mengamalkan ilmu karena ditolong oleh Allah. Jadi kalau kita belajar, kemudian dengan belajar kita merasa beramal, itu pun masalah. Karena la haula wala quwata illa billah. Kita ini tidak ada daya untuk beramal tanpa pertolongan Allah. Tidak ada kekuatan menjauhi maksiat tanpa perlindungan Allah. Jadi jangan merasa dengan kita belajar, sibuk kuliah, sibuk menghafal, kemudian dengan kemampuan kita jadi beramal, ini masalah juga. Harus makin menghibah kepada Allah supaya kita bisa mengamalkannya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Pendek itu doanya. Wa tarkal munkarat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi kita harus menghibah nih, selain meminta ilmu, minta bisa mengamalkan ilmu dan diterima oleh Allah. Jadi tidak selesai hanya dengan rajin belajar. Hati-hati ini, terutama yang sudah lama di pesantren, bahkan sudah hampir pensiun, tapi tidak signifikan perubahannya, berarti salah niat, berarti adabnya kurang terjaga, berarti dia tertipu oleh ilmu yang dia miliki, tidak fokus kepada mengamalkan. Yang keempat, dia tidak bermujahadah membersihkan hati. Dan yang kelima, dia tidak bersungguh-sungguh memohon pertolongan Allah agar bisa mengamalkan ilmu dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin, mudah-mudahan jadi bahan tafakur. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Orang bisa berubah bukan karena panjangnya ceramah. Orang berubah karena Allah mengubah. Mungkin salah satu syariatnya keikhlasan yang ceramah, mungkin juga keikhlasan yang belajar, mungkin juga karena keikhlasan orang-orang yang memfasilitasi sehingga diberikan mampu beramal. 2-3 patah kata kalau Allah ridho bisa jadi amal. Berjam-jam ceramah kalau Allah tidak ridho tidak ada apa-apanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin bertanya, bila kita bernazar misalkan, nah nazar itu belum belum Allah wujudkan gitu. Bolehkah nazar itu didahulukan terlebih dahulu kayak gitu? Yang kedua, saya kurang jelas, Ustaz, menyimak. Sama-sama kurang jelas. Nazar, bila bernazar tapi nazar tersebut belum Allah kabulkan gitu doanya, bolehkah nazar tersebut didahulukan gitu, misalkan nazar uang, nazar tapi belum, saya bernazar bila
menikah saya akan bersedekah gitu misal. Iya. Nah sekarang belum menikah jadi nggak sedekah misal. Gimana Ustadz? Pertanyaannya kalau sedekah dulu bagaimana? Gitu ya? Menurut saya sih bagus. Nanti pas nazarnya terkabul, sedekah lagi. Keren kan? Menurut Ustadz bagaimana? Sama ya? Ah, enak. Terima kasih. Ada yang lebih mudah pertanyaannya? Tolong luruskan niat mau ke sini ya. Yang menentukan paham dan jadi amal itu adalah Allah. Dan Allah tahu niat setiap hambanya. Lanjut deh. 2. Boleh dipinjamkan mikrofonnya? Acungkan tangannya supaya diketahui. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau tadi kan yang dibahas kita penyebab ketidakberkahan ilmu. Nah, apakah ada ciri-ciri berkahnya ilmu itu seperti apa dan apakah ada doa khusus agar kita bisa mendapatkan keberkahan ilmu tersebut? Berkah yang saya pahami adalah kebaikan yang banyak dan langgeng. Ilmu yang berkah, ilmu tersebut baik bagi lahir, bagi batin, bagi akal, bagi diri, bagi lingkungannya, baik bagi dunia ini, baik ilmu itu untuk bekal di kubur, baik juga untuk yaumal hisab, baik untuk jadi akhirat. Jadi ilmu yang berkah itu ilmu yang membawa kebaikan yang banyak dan langgeng. Ada doanya Ustaz? Ustaz lebih banyak hafal doa. Nambahkan dulu, Silakan. Berkah itu definisinya an-numu wa ziyadatul minal khair. Jadi tumbuh, berkembang, bertambah kebaikannya. Jadi kalau seseorang dengan ilmunya mengantarkan dia banyak berbuat kebaikan, berarti di situ ilmunya berkah. Sebaliknya kalau tambah ilmu tapi tidak jadi amal, tidak jadi kebaikan, berarti tidak berkah ilmunya. Begitu. Begitu. Terima kasih. Terakhir. Tidak ada. Alhamdulillah. Ganjil bagus. Kalau gitu saya yang bertanya. Mau jawab? Saya kan belum bertanyanya. Silakan dipinjamkan. Bismillah, Bismillah. Bunten, mau bertanya izin. Gimana kalau kita berbakti ke mertua, apakah sama hukumnya kita berbakti ke orang tua kita ya? Tapi orang tua kita sudah meninggal. Berbakti ke mertua ini apakah diwajibkan secara... Mertua siapa? Mertua saya. Saya. Setiap kebaikan sepanjang niatnya ikhlas dan caranya benar itu jadi amal. Kepada orang tua kandung, Masya Allah. Kepada orang tua pendamping hidup itu juga harus berbuat baik, karena istrinya dilahirkan oleh ibunya, diberi nafkah oleh ayahnya, dibesarkan, dijaga, dilindungi, ijab kabul langsung diserahkan. Masya Allah. Bagaimana itu balas budinya? Untung bukan ada yang mengandung, ya kan? Berat sekali itu perjuangan orang tua. Dan ketika ijab kabul langsung itu, maka bagus sekali itu memuliakan mertua. Halo. Jangan suka hitung-hitungan.
Setiap kebaikan yang ikhlas Allah pasti catat, pasti tahu, pasti balas. Tidak akan berkurang rezeki dengan sedekah, apalagi kepada orang tua. Jangan hitung-hitungan, ada jebet-jebet saja hadirin. Allah menyaksikan semua yang kita lakukan. Tidak ada cerita mana qasas sadaqatun min mal, tidak berkurang harta dengan sedekah. Selagi ada, bagaimana kalau sudah meninggal? Bangun masjid kalau ada rezekinya. Ya ujian kecil ya nggak, hanya habis baterai. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu untuk balas baik. Man lam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Barang siapa yang tidak bisa mensyukuri yang kecil, dia tidak bisa mensyukuri yang besar. Wa man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak tahu terima kasih kepada manusia, dia tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih hadirin sekalian, semoga kita punya kesibukan baru, yaitu meluruskan niat dalam melakukan apapun. Kemudian jagalah adab kepada siapapun, karena itu akan membawa keberkahan. Yang ketiga, fokuslah untuk bisa mengamalkan ilmu, walaupun sedikit, amalkan. Karena ilmu itu amanah. Kita mendapat ilmu dengan izin Allah, dan Allah melihat apa yang kita lakukan. Kalau ilmu yang kecil itu kita amalkan, Allah akan mewariskan kepadanya ilman ma'lam ya'lam. Adalah kekuasaan Allah yang membuat kita bertambah. Karena orang yang mengamalkan ilmu adalah orang yang bertakwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kita bertakwa, Allah akan menambah nanti ilmu kepada kita. Yang keempat, bermujahadahlah terus untuk bisa membersihkan hati. Dan yang kelima, teruslah menghibah, memohon agar selain ilmu nyaman benar, kita bisa mengamalkannya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengumuman kepada para jamaah, tanggal berapa Ustaz? 20. Ini baru rencana tanggal 20 April. Dan sholat solidaritas kepada saudara-saudara